tadi terputus. Nah, rasio kelipatan bunga ini bagaimana perusahaan itu dapat mengukur laba yang diperoleh dapat mengalami penurunan sebelum perusahaan itu tidak mampu memenuhi beban bunga yang dipenuhi, beban bunga tahunannya. Nah, yang ketiga itu rasio cakupan EBITDA, yaitu rasio ini memberikan pinjaman yang relatif dengan bersifat jangka pendek. Slide berikutnya mengenai rasio probabilitas. Yang pertama, 1 margin laba atas penjualan dengan rumus laba neto dibagi penjualan. Yang kedua, imbal hasil atas aset. Nah, rasio ini umumnya digunakan perusahaan karena paling efektif menghitung keuntungan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba, yaitu EBITDA dibagi total aset. Nah, yang ketiga ini kemampuan untuk menghasilkan laba ini atau mencari keuntungan perusahaan sebelum terkena pengaruh pajak atau leverage. Yang keempat, imbalan hasil atas ekuitas. Nah, rasio yang terakhir itu pemegang saham mengharap mendapatkan kembalian dari uang mereka, dan rasio ini menunjukkan besarnya pengembalian dari segi kacamata akuntansi. Yang rasio nilai pasar. Yang pertama, rasio harga, di mana rumusnya harga per saham dibagi laba per saham, di mana ini investor ini dapat membayar atau seberapa bisakah investor membayar setiap per sahamnya untuk dirupiahkan berapa harganya. Yang kedua, rasio harga terhadap arus kas, di mana digunakan untuk menunjukkan harga yang dibayar pemegang saham terhadap arus kas. Yang ketiga, rasio nilai pasar terhadap nilai buku, di mana jumlah kualitas biasa, jumlah beredar, rasio nilai pasar terhadap kualitas biasa dibagi jumlah saham beredar, maksudnya dalam PPT ini. Kemudian rasio nilai pasar terhadap nilai buku, M atau B, harga pasar per saham dibagi nilai buku. Rasio ini menilai berapa besar nilai perusahaan dari apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan tersebut. Slide selanjutnya mengenai aspek dimensi keperilakuan dalam pengendalian keuangan ada dua. Yang pertama, umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan dan pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan. Nah, menurut Ursi dan Hammer pada tahun 1994, di mana ia mengatakan pengendalian yaitu usaha sistematik perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengkoreksi perbedaan yang penting. Dasar pengendalian ini dapat dilihat dari fungsi pengawasannya. Yang selanjutnya, perluasan konsep tradisional. Dalam perluasan konsep tradisional ini terdapat 7 faktor informasi akuntansi yang akurat memfokuskan pada sistem pengendalian secara tradisional, yaitu yang pertama, memperkerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Yang kedua, menghindari fungsi yang tidak harmonis dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendefinisikan wewenang yang terkait dengan posisi sehingga kesesuaian transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. 4. Menetapkan metode yang sistematis. 5. Memastikan bahwa dokumentasi memadai.
menjaga akses, dan yang terakhir, mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Slide yang berikutnya. Aspek keperilakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif. Perencanaan. Nah, di sini perencanaan mempunyai fungsi yang paling mempunyai pemegang peranan yang penting dari fungsi lainnya. Seperti yang saya bilang, perencanaan ini dimulai pertama kali daripada fungsi itu. Nah, dalam sistem perencanaan ini, kita harus membuat atau menyusun rencana yang dilakukan oleh pihak manajemen suatu perusahaan untuk membentuk tujuan yang telah disepakati. Yang kedua yaitu operasi. Nah, dalam operasi ini terbagi menjadi dua, yaitu proses inti dan proses pendukung, di mana proses inti ini adalah serangkaian kegiatan yang menyampaikan nilai kepada pelanggan. Sedangkan proses pendukung yaitu memberikan sumber daya dan input yang penting ke dalam proses inti yang penting bagi pengelolaan kegiatan perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu umpan balik. Proses umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari segi komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi itu dihasilkan secara rutin dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Nah, hal yang berbeda terdapat antara perencanaan dan umpan balik. Perencanaan dapat dipengaruhi secara mendalam oleh dampak umpan balik tersebut. Tujuan perencanaan yang berlawanan tidak akan menjadi penting untuk dijadikan prioritas karena sasar rencana menekankan pada ukuran kinerja serta statistik yang didasarkan pada ukuran umpan balik yang telah ditentukan sebelumnya. Perusahaan berlomba-lomba mencari motif keuntungan dengan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Bisa itu dari segi cara keegoisannya tersendiri. Slide yang berikutnya. Aspek keperilakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Nah, dari perekayasaan pengendalian keuangan itu yang tidak dapat dihindari itu variabel biaya. Variabel biaya itu diartikan sebagai variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Perubahan biaya dalam jumlah keseluruhan akan semakin besar sesuai dengan jumlah perubahan kegiatan dengan asumsi biaya per unit tidak berubah. Berikutnya, aspek keperilakuan dalam pertimbangan dan perancangan dibagi menjadi 3: antisipasi terhadap konsekuensi logis, relevansi, dan dengan teori agensi. Terhadap konsekuensi logis ini, manajer keuangan harus membuat pertimbangan berdasarkan apa suatu hasil itu baik atau buruk. Dari segi laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi bagaimana keuangan itu tepat atau baik atau gimana, yaitu teori agensi. Teori agensi ini mengangkut atau mengenai biaya, di mana biaya ini diasumsikan untuk keputusan yang bersifat tidak jelas yang dipengaruhi secara bersama-sama. Pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah suatu hal yang penting dalam menentukan rencana pengendalian. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema
Bisnis keberadaan pengendalian dalam perusahaan mungkin